Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa dalam tahun baru 1 Januari 2026. Salam sukacita bagimu. Damai sejahtera Allah yang memenuhi pikiran kita, menyertai saudara. Amin. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal 4, ayat 4 sampai ayat 7. Mari satukan hati, kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah kehidupan, atas hari baru, tahun baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Mengawali perjalanan hidup kami dalam tahun 2026 ini, kami datang dengan hati yang penuh harap, menyadari bahwa hidup kami ada di dalam rencana Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Tuhan memberikan kami kekuatan melalui berkat firman-Mu untuk menjadi dasar menjalani kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, dan Roh Kuduslah yang akan mengendalikan. Sehingga kebenaran firman ini meneguhkan identitas kami sebagai anak-anak Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli waris oleh perbuatan Allah. Amin. Menjadi ahli waris Allah, itulah tema kita saat ini. Saudara, manusia hidup dalam waktu yang diciptakan oleh Tuhan. Itu berarti bahwa setiap detik kehidupan ini merupakan peristiwa menikmati anugerah Tuhan. Selain itu, dalam waktu Tuhan juga, Ia senantiasa menyatakan berbagai anugerah yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi manusia senantiasa menikmati anugerah di dalam anugerah. Dalam bahasa yang lebih umum, manusia adalah penikmat rejeki non-blok. Sungguh, kebaikan yang tiada berkesudahan dari Tuhan. Dia terus menyatakan anugerahnya menurut waktu yang ditetapkannya. Ungkapan yang berbunyi setelah genap waktunya dalam pembacaan hari ini ingin menyampaikan pesan bahwa berbagai penggenapan janji Tuhan sepenuhnya ada dalam kendalinya. Ia menggenapi janjinya tepat waktu karena kebaikannya dan demi kebaikan manusia. Dalam rencananya, Tuhan menjadikan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi manusia baru, dan dari yang tidak layak menjadi layak. Manusia baru di sini adalah manusia yang berbuat baik karena telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, dan bukan berbuat baik karena mengejar atau mengupayakan keselamatan. Menjadi layak berarti menjadi ahli waris yang berhak atas milik dan kesediaan Tuhan untuk menerima hal yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Inilah pembaharuan total yang dikaryakan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, peristiwa tahun baru yang kita nikmati saat ini kembali mengingatkan pada pembaharuan yang telah dan terus dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya. Setiap kita terus diundang untuk menikmati anugerah demi anugerah dalam kasih dan kehidupan yang dianugerahkan. Semua anugerah Tuhan ini
terus mengingatkan posisi kita sebagai ahli warisnya. Perenungan kita, sudahkah kita bersyukur kepadanya? Terpujilah Allah Tritunggal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu, kami diangkat menjadi anak-anak-Mu dan menerima hak sebagai ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih atas kuasa Roh Kudus yang bersaksi di dalam hati kami bahwa kami adalah milik-Mu. Inilah kekuatan kami Tuhan yang sungguh menjadi berkat untuk berjalan melangkah mengawali kehidupan kami dalam tahun 2026. Kami berdoa selaku keluarga Allah, ya Tuhan, bentuklah kehidupan kami, pribadi kami, biarlah identitas kami sebagai ahli waris kerajaan Allah membentuk cara kami berpikir, berkata, dan bertindak. Tolong kami Tuhan agar hidup kami betul-betul bertanggung jawab di hadapan-Mu. Kami berada dalam kerendahan hati dan setia menggunakan setiap berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Selaku jemaat Tuhan, mampukan kami untuk mengawali dengan sukacita, di mana hidup penuh dengan kasih akan membuat kami semakin berpegangan tangan, semakin menyatu, semakin kuat untuk memberitakan Injil. Bahkan kami percaya bahwa jemaat Tuhan akan berdiri kokoh untuk menjadi berkat bagi daerah yang kami cintai, menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Selaku kawan sekerja Tuhan, Majelis Gereja Pengurus OIG akan semakin diperlengkapi, sehingga sungguh-sungguh kami membangun kehidupan kebersamaan, membangun persekutuan jemaat dengan hati yang tulus, seia sekata, sebagaimana yang kami pelajari dalam jemaat mula-mula, bahwa jemaat terbentuk oleh karena hati yang tulus. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu di tahun 2026 ini. Kiranya gereja hidup dalam kesadaran sebagai anak-anak Allah, melayani dengan kasih dan mewartakan Injil pembebasan dan pengharapan bagi dunia. Itulah harapan kami, di mana gereja-Mu Tuhan Engkau perkenankan untuk bersaksi. Ya Bapa di sorga, kami mengaku bahwa semua kami mengalami kondisi yang tidak sama dalam kesehatan kami. Maka perkenankanlah kami yang sakit dikuatkan, diberikan semangat, dijamah, entah itu melalui tangan medis, para medis, ataupun keluarga kami. Kami yang berduka cita, kuatkan kami agar kami mengawali kehidupan ini dengan harapan yang besar. Yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan membuka jalan. Yang Tuhan sudah berikan kepastian, kiranya dalam kuasa Roh Kudus mengerjakan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab. Bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, diberikan hati yang bersyukur karena Tuhan berkenan memberikan kekuatan baru dalam tahun 2026. Dalam segala situasi dan kondisi kami Tuhan, harapan kami hanyalah Engkau, bahwa ketika Engkau membuka pintu memasuki tahun 2026, maka pintu-pintu selanjutnya akan terbuka. Ya Bapa, diberkatilah kami semua yang menyatu dalam renungan pagi, dalam mengawali segala kehidupan kami dalam tahun karunia. Ampuni segala dosa kami Tuhan, terima kami yang datang bersyukur dan bermohon hanya di dalam Kristus Yesus,
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan untuk segala berkat-Nya. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun karunia Tuhan 2026.